atau metriknya mengukur kemajuan pencapaian yang tujuan jangka panjang. Jadi ada pengukuran ya, misalnya ada 9 ya. Edwin, Pak Edwin, Jadi Pak siapa? minta waktu sebentar Pak, aku tak nganu Pak, tak pindah lokasi. Listrikku mati soalnya, Oh baterainya ya, tipis iki. Nah, minta waktu saya sebentar juga Pak. ini Pak ngerekam di YouTube kalau nanti mungkin bisa ini saya juga punya rekamannya. Oke, saya tunggu dulu. Oke, oke. Ah, sebentar ya Pak. Iya, siap, siap. Pak Aryo sudah, oh belum ya. Pak Hanu ada mahasiswanya Pak. Sudah hadir 2 ya. Ya, sambil mengingatkan untuk para mahasiswa sudah bisa mengerjakan untuk soal UTS-nya ya, sudah saya kirim di Siakat ya. Silahkan nanti dikerjakan. Saya beri waktu cukup lama ya, sampai 2 minggu, nanti sampai tanggal 12 April 2025. Jadi saya harapkan tidak ada lagi terlambat mengerjakan ya, karena waktunya sudah cukup lama ya, sampai 3 minggu ya. Saya hitung dari tanggal 22 Maret ini sampai nanti tanggal 12 April tahun 2025. Ya, jadi nanti untuk UTS-nya bisa segera dikerjakan. Kalau ada kendala bisa ditanyakan kepada masing-masing dosen yang ada di cabang masing-masing ya, sesuai kode kelas yang diberikan di Siakat. Ya.
Ini masih menunggu Pak Haryo atau bagaimana Pak Asif, Pak Jailani? Baik, langsung saya lanjutkan saja ya. Nanti mungkin Pak Anu bisa saya berikan untuk recordnya. Nanti bisa dibantu Pak Asif sama Pak Hanu ya. Nanti ya, jadi kita lanjut pada bab 8 di pertemuan 9 yang akan membahas terkait dengan penerapan strategi pada isu-isu manajemen operasi ya. Di mana tujuan pembelajaran di bab 8 ini adalah mahasiswa diharapkan nanti bisa memahami tentang implementasi dari manajemen strategi ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa memahami penjelasan terkait semua isu dalam manajemen operasi ya. Dan yang terakhir, mahasiswa bisa mengetahui apa itu maksud dari tujuan tahunan atau eh, tujuan yang sifatnya adalah jangka pendek ya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya di pertemuan sebelum UTS itu ya di bab 6 ya di bab 7 itu terkait dengan tujuan-tujuan yang memang harus dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah jangka panjang dan tujuan tahunan. Nah, di dalam perumusan strategi ya ada versus penerapan strategi. Jadi kalau kita merumuskan strategi itu terkadang terkendala apakah ini nanti tidak saling bertolak belakang dengan penerapannya. Misalkan kayak kita memposisikan ya perumusan itu sumber daya sebelum organisasi berjalan. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa kalau organisasi mau jalan ya harus ada orangnya dulu. Jadi resourcesnya itu harus ada dulu. Tapi kalau penerapannya, mengelola sumber daya itu bisa dilakukan ketika organisasinya sudah jalan. Ya, ini dalam bedanya perumusan sama implementasi. Kemudian kalau perumusan fokusnya pada efektivitas. Tapi kalau penerapan atau implementasi itu fokusnya adalah pada efisiensi. Ya, jadi sesuatu yang efektif belum tentu dia efisien. Ya. Kemudian perumusan strategi fokus pada proses intelektual utama. Kalau diimplementasi, kita prosesnya pada operasional. Ya, karena tadi fokusnya efisiensi biasanya kaitannya dengan minimum cost ya. Jadi minimalisasi biaya atau istilahnya terkait dengan efisiensi. Jadi pengurangan resources yang kita keluarkan itu tidak lebih banyak tetapi hasilnya bisa optimal. Nah, itu yang kita sebut sebagai efisiensi. Kemudian dalam perumusan strategi ada membutuhkan keterampilan intuitif dan analisa. Kemudian memerlukan koordinasi antara beberapa individu di dalam sebuah organisasi ya. Di dalam sebuah organisasi sehingga individu dalam organisasi ini bisa saling menyatu ya. Nah, ini beda dengan kalau kita di dalam implementasi ya. Kalau implementasi itu memerlukan koordinasi di dalam setiap individu. Jadi sifatnya adalah teamwork atau kerja tim. Ya, ini yang membedakan antara perumusan strategi dan penerapan strategi. Nah, masalah penerapan strategi ini bisa timbul karena pergeseran tanggung jawab ya, di mana keputusan perumusan strategi itu biasanya datangnya mendadak untuk manajer tingkat menengah dan manajer tingkat yang lebih rendah. Sehingga penting melibatkan manajer divisi dan fungsional di dalam perumusan strategi.
Ya, pergeseran tanggung jawab itu misalkan penyusunan strategi ya, manajer divisi dan fungsional ya, itu harus saling berkoordinasi ya, sehingga pelibatan tadi itu mengakibatkan karyawan merasa dihargai ketika ada sebuah policy atau kebijakan itu diputuskan dan itu melibatkan karyawan yang ada di level yang paling bawah. Nah, contoh misalkan pergeseran di dalam responsibility atau tanggung jawab, misalkan di dalam Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, di mana di PTSP itu melayani misalkan perizinan ya, perizinan itu bisa perizinan usaha, pendirian bangunan ya atau IMB, kemudian ada analisis dampak lingkungan atau AMDAL ya, kemudian ada advertising, periklanan dan lain-lain serta ada dinas kependudukan ya biasanya di Dukcapil juga berada di satu lingkup kantor dengan PTSP yaitu mengurusi tentang data kependudukan ya misalkan KTP, KK, akta lahir, surat pindah dan lain sebagainya. Nah, dari jajaran top manajemen hingga middle management ini saling menyamakan persepsi ya tentang pelayanan satu pintu tadi dengan melibatkan semua SKPD atau satuan kerja perangkat daerah yang terlibat dalam regulasi tersebut. Ya, ini istilahnya adalah pergeseran di mana yang kita harus mendatangi satu-satu ya setiap instansi. Sekarang kita dimudahkan dengan pelayanan yang sifatnya adalah satu atap atau satu pintu. Nah, kemudian yang selanjutnya implementasi manajemen strategi. Faktor kunci di dalam implementasi manajemen strategi itu menurut Bill Binbaum dijelaskan ada yang namanya rencana tindakan, ya, kemudian ada struktur organisasi, kemudian ada sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat adalah rencana bisnis tahunan. Kemudian yang kelima adalah monitoring dan juga pengendalian, dan yang keenam adalah relationship atau hubungan. Jadi kalau rencana tindakannya dijalankan itu sesuai, ya struktur organisasinya mengakomodasi manpower sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan didukung oleh sumber daya manusia yang cukup mumpuni ya. Jadi job desk-nya itu sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Kemudian rencana bisnis tahunannya juga berjalan sesuai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian dilakukan proses evaluasi ya melalui MONEF atau monitoring dan evaluasi serta pengendalian dan membina hubungan yang baik. Nah, ini artinya teamwork atau kerjasama tim. Ini adalah key faktor atau faktor kunci yang mendasari implementasi manajemen strategi itu bisa berjalan di sebuah perusahaan. Nah, isunya sekarang, manajemen menuju penerapan itu banyak sekali ya. Yang pertama itu terkait penetapan tujuan tahunan ya, kemudian merancang kebijakan. Mengalokasikan sumber daya itu juga tidak mudah ya. Jadi siapa orang yang bekerja di sini dengan kemampuan apa itu juga tidak mudah. Kemudian mengubah struktur organisasi yang ada ya. Salah satunya bisa melalui rekayasa ulang atau reengineering. Jadi yang awalnya strukturnya gemuk mungkin ya, itu dirampingkan lagi supaya bisa lebih efisien. Dan jalur hierarki strukturnya itu juga diperbaiki. Kemudian melakukan revisi rencana reward dan insentif ya bagi karyawan-karyawan yang istilahnya memberikan prestasi yang luar biasa ya, perlu diapresiasi. Kemudian meminimalkan ketahanan terhadap perubahan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang perubahan dinamis itu ya dia harus adaptif ya. Jadi kita tidak boleh nyaman pada hanya satu zona saja. Kemudian manajer melakukan pencocokan dengan strategi, mengembangkan budaya ya, budaya organisasi terutama yang mendukung strategi itu sendiri. Kemudian mengadaptasi proses produksi atau operasi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif, kemudian melakukan downsize dan cuti sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemudian menautkan kinerja dengan pembayaran ke strategi. Jadi ini isu-isu yang saat ini dihadapi oleh perusahaan-perusahaan kalau dia sudah pada tahap implementasi ya. Jadi tidak hanya dirumuskan, dicocokkan, tapi juga sampai diimplementasi atau dilaksanakan. Itu problemnya tadi isunya. Nah, tadi sudah sedikit dibahas ya. Di dalam manajemen isu ada annual objective, resource allocation, kemudian ada organizational structure, restructuring,
resistant of to change, kemudian production or operation. Nah, tujuan tahunan atau purpose of annual objective itu apa? Yang pertama adalah melakukan alokasi dasar sumber daya manusia. Jadi dasar alokasi SDM itu dasarnya dari tujuan tahunan. Ya, kira-kira kita dalam tahun ini tuh mau memproduksi apa, ya, berapa jumlahnya, kuantitinya, terus kemampuan manpower kita berapa. Jangan sampai jumlahnya itu kurang atau bahkan melebihi dari standar yang dibutuhkan. Dan nanti terkait dengan keuangan ya, finansial itu membayar gaji ya, terutama fixed cost atau biaya tetap itu yang terus berjalan tapi tidak diimbangi penerimaan, itu juga akan menjadi sebuah problem. Kemudian mekanisme pengelolaan manajemen ya, misalkan di dalam pengelolaan manajemen teknologi informasi ya, misalkan sistem karirnya bisa menggunakan Human Resource Information System atau HRIS ya. Kemudian yang ketiga, instrumen utama atau metriknya mengukur kemajuan pencapaian yang tujuan jangka panjang. Jadi ada pengukuran ya. Misalnya kalau karyawan ya pakainya biasanya KPI atau Key Performance Indicator. Kemudian menetapkan prioritas ya. Menetapkan prioritas atau organisasi, divisi dan departemen. Persyaratan tujuan tahunan ya. Requirement of annual objective itu bisa diukur konsisten ya, kemudian masuk akal, challenging atau menantang ya, clear, kemudian juga understand, mengerti, dan juga tepat waktu. Nah, menetapkan budget atau target penjualan tahunan itu biasanya ada nanti namanya revisi budget ya. Itu terjadi misalkan kayak kemarin kita di era COVID-19 itu banyak perusahaan itu sudah mematok target yang cukup tinggi. Tetapi ketika COVID datang, ya itu merubah semua target yang mereka susun di awal ya. Nah, dasarnya menentukan target itu dari apa? Biasanya dari pencapaian semester-semester sebelumnya. Jadi misalkan kayak saya mau menetapkan achievement budget sekitar targetnya bulan depan itu 2M misalkan. Nah, itu kan bandingannya dari tahun yang sebelumnya. Jadi dari penjualan masa lalu ya atau data time seriesnya itu kita bisa melakukan yang namanya forecasting atau peramalan. Kemudian resource allocation memungkinkan sumber daya dialokasi sesuai prioritas ya, ditetapkan oleh tujuan tahunan, tapi terkadang bisa membuat konflik ya. Nah, ini jadi pertanyaan ya, apakah ini baik ya atau buruk? Baik dari sisi sumber keuangan ya,